Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Ajeng Selarsari, NIM 858840904, akan mempresentasikan tugas praktek kelas PKR model 221 untuk kelas 4 dan 5. Baik, untuk anak-anakku kelas 3 dan kelas 4, silakan kalian berkumpul bersama kelompok sesuai dengan kelompok yang kita bentuk tadi. Ya, kemudian untuk anak-anakku kelas 3, silakan kalian baca buku kalian tentang perakiraan cuaca Indonesia halaman 1 bersama kelompok kalian. Kemudian kalian simpulkan tentang pengertian cuaca dan 4 jenis cuaca yang ada di Indonesia. Ibu beri waktu 5 menit ya. Kalian mengerti? Baik, silakan dikerjakan. Baik, untuk anak-anakku yang kelas 4, silakan kalian cermati teks berikut bersama kelompok kalian. Kemudian kalian tentukan apa itu sumber daya alam dan jenis-jenisnya. Kemudian kalian identifikasi juga bersama kalian. Ini beberapa gambar ini termasuk jenis sumber daya alam yang bagaimana. Silakan kalian diskusikan beberapa gambar dan teks yang sudah Ibu berikan di PowerPoint. Kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Ibu beri waktu kalian untuk mengerjakan tugas selama 5 menit ya. Oke, bagaimana dengan anak-anak kelas 3? Apa yang kalian simpulkan setelah membaca teks yang ada di buku kalian? Oke, jadi silakan kelompok 1. Baik, bagus sekali, tepat sekali. Jadi cuaca adalah keadaan atau kondisi rata-rata udara pada tempat dan waktu tertentu. Oke, sekarang perhatikan gambar yang Ibu bawa di sini. Nah, tadi kalian sudah mempelajari jenis-jenis cuaca yang ada di Indonesia. Coba yang ini gambar apa? Oke, bagus sekali, ini gambar cuaca cerah berawan. Oke, bagaimana untuk gambar yang kedua? Gambar cuaca mendung. Oke, ini berawan juga ya. Kemudian untuk gambar yang ketiga, gambar cuaca hujan. Oke, bagus sekali. Dan yang terakhir, bagaimana? Gambar cuaca cerah. Ya, pintar sekali semua kelompoknya. Baik, untuk selanjutnya, untuk siswa kelas 3, ini tugas untuk seluruh kelompok ya. Silakan kalian cermati buku kalian pada halaman 3. Di situ ada beberapa gambar, tepatnya ada 5 gambar. Kalian didiskusikan bersama anggota kelompok kalian dengan menuliskan keadaan cuaca berdasarkan gambar yang sudah tersedia. Oke, Ibu beri waktu kalian selama 10 menit untuk menyelesaikan tugasnya. Nah, bagaimana untuk anak-anakku kelas 4? Kalian sudah membaca teks tentang sumber daya alam. Jadi apa yang dapat kalian simpulkan dari sumber daya alam? Silakan kelompok 3. Oke, bagus sekali. Jadi sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Oke, sesuai dengan teks tadi, bagaimana dengan kelompok 2? Ada berapa jenis sumber daya alam? Ya, bagus sekali. Jadi ada 2 jenis sumber daya alam. Yang pertama ada sumber daya alam hayati atau biotik dan sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Oke, tadi sudah saya suruh untuk mendiskusikan beberapa gambar ya. Untuk gambar yang pertama coba diperhatikan. Coba kelompok 3 ini gambar apa? Gambar tanah. Pintar. Gambar tanah ini termasuk jenis sumber daya yang sumber daya non-hayati atau sumber daya abiotik. Ya, bagaimana untuk gambar yang kedua? Oke, untuk gambar yang kedua, bagus sekali kelompok 1. Jadi untuk gambar yang kedua ini adalah
Domba termasuk sumber daya alam hayati. Bagaimana untuk gambar yang ketiga? Ini gambar kincir angin. Oke, benda ini memanfaatkan angin sebagai energinya. Oke, kelompok 1 ini termasuk sumber daya alam apa? Sumber daya alam non hayati. Bagus sekali. Nah, anak-anakku kelas 4, sekarang Ibu mempunyai 2 gambar ya, yang harus kalian identifikasi bersama kelompok kalian. Untuk gambar yang pertama adalah gambar air dan yang kedua adalah gambar padi. Kalian identifikasi kedua gambar tersebut, kemudian kalian jelaskan manfaat dari kedua gambar tersebut dan tentukan termasuk jenis sumber daya alam yang mana dan mengapa alasannya. Silakan kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Ibu beri waktu 15 menit untuk menyelesaikan tugasnya. Setelah itu kalian presentasi ke depan kelas ya. Apakah ada pertanyaan? Tidak ya? Oke, silakan dikerjakan bersama kelompoknya. Nah, bagaimana anak-anakku untuk kelas 3? Apakah kalian sudah selesai? Baik, kalau sudah selesai, yuk kita presentasi bersama-sama. Untuk kelompok 1, coba bagaimana dengan gambar nomor 1, bagaimana keadaan cuacanya? Ya, tepat sekali ya, nomor 1 ini adalah cuaca berawan atau cuaca mendung ya. Untuk kelompok 2, bagaimana dengan nomor 2? Ya, bagus sekali ya, untuk cuaca nomor 2 ini adalah cuaca cerah. Kemudian untuk kelompok 3, bagaimana dengan nomor 3? Ya, betul sekali, karena di sini ada seseorang yang membawa payung, artinya cuaca yang ada pada gambar adalah cuaca hujan. Oke, baik, semuanya sudah menjawab atau mengidentifikasi gambar dengan tepat. Nah, untuk tugas selanjutnya yaitu kalian identifikasi ya cuaca selama 5 hari. Kalian identifikasi bersama kelompok kalian pada waktu siang dan malam kondisi cuaca selama 5 hari dari hari Senin sampai Jumat. Kalian kerjakan dulu bersama kelompok kalian hari ini, kemudian nanti tugasnya akan dipresentasikan minggu depan. Kalian paham dengan tugasnya? Baik, oke. Kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan saja ya. Oke, anak-anakku kelas 5, waktu sudah 15 menit ya. Kalian telah mendiskusikan 2 gambar yang Ibu minta. Oke, silakan untuk kelompok 1, silakan maju untuk mempresentasikan hasilnya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 1 yang telah menampilkan hasil presentasinya untuk gambar yang pertama ya. Jadi jawaban dari kelompok 1 itu sangat tepat sekali. Jadi air ini adalah salah satu sumber daya alam non hayati, di mana air bisa kita manfaatkan untuk mandi, minum, memasak dan lain sebagainya ya. Kenapa disebut sumber daya alam non hayati ya? Karena air ini bukan termasuk makhluk hidup. Ya, bagus sekali. Oke, untuk selanjutnya silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan gambar yang kedua. Silakan dipersiapkan dan kita beri aplaus untuk kelompok 2. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Silakan kalian duduk. Beri aplaus untuk kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasilnya dengan sangat baik. Oke, di sini jawaban dari kelompok 2 juga sangat tepat sekali ya, bahwa padi ini adalah salah satu sumber daya alam hayati. Ya, jadi padi ini sebelum
sebelum dijadikan nasi, kita olah dulu oleh para petani ya. Kenapa disebut sumber daya alam hayati? Karena padi adalah termasuk salah satu jenis tumbuhan yang bisa hidup atau bisa tumbuh dan juga butuh makanan atau membutuhkan nutrisi. Oke. Untuk selanjutnya silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan jawabannya pada gambar 1 dan gambar 2. Silakan untuk kelompok 3 bisa presentasi ke depan. Kita beri aplaus untuk kelompok 3. Baik, untuk anak-anakku kelas 3, karena waktu kita sudah hampir selesai, kalian bisa lanjutkan tugas kalian di rumah untuk mengidentifikasi keadaan atau kondisi cuaca pada 5 hari ke depan bersama dengan anggota kelompok kalian. Jangan lupa untuk mengumpulkan tugasnya minggu depan ya. Kalian paham? Ya, bagus. Dan untuk untuk kelas 4 ya, selamat, kalian semuanya sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian, dan hasil diskusi kalian semua jawabannya sudah sangat tepat sekali. Kita beri aplaus dan apresiasi untuk kelas 4 dan semua kelompok 1 sampai kelompok 3.